Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel kelas MPIF. Perkenalkan, nama saya Izatul Jana dengan NIM 1930203176. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, NIM 1930203056. Di sini saya akan menjadi pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Vini Yuniarti, NIM 1930203072. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia, NIM 1930203099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almutiara dengan NIM 1930203168. Di dalam video kali ini kami akan membahas tentang perbaikan berkesinambungan mutu pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diberikan oleh Bapak Apip Alfianto selaku dosen pembimbing. Kami dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja ke video penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Saudara Haris terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan saya akan membahas arti penting perbaikan berkesinambungan. Kaizen merupakan konsep Jepang yang berarti perbaikan berkesinambungan. Pendekatan ini hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Untuk itu, mencapai perbaikan berkesinambungan tidak dengan seorang manajemen itu tidak cukup bila hanya menerima ide perbaikan, tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasikan dan menggunakan kesempatan perbaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan perbaikan proses berkesinambungan meliputi 1. Menentukan masalah dan memecahkan kemungkinan. Kedua, pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien. 3. Evaluasi ulang, standarisasi dan pengulangan proses. Dan selanjutnya, pendekatan perbaikan berkesinambungan. Metode ini perbaikan berbeda dengan metode tradisional. Bagian berikut menjelaskan beberapa perbedaan utama, yaitu 1. Alasan. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, menanggapi kesalahan. Keempat, sudut pandang pengambilan keputusan. Kelima, peran manajemen. 6. Otoritas. 7. Fokus. 8. Kontrol. Dan 9. Alat. Dan itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Saudara Abdul Haris. B. Aktivitas perbaikan berkesinambungan. Dalam banyak organisasi, orang bekerja keras untuk memenuhi spesifikasi dan merasa puas jika pekerjaan mereka memenuhi spesifikasi atau standar yang telah ditentukan. Perbaikan berkesinambungan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperbaiki alasan penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Tentu saja, karena semakin banyak perbaikan, perlu dilakukan perbaikan terus-menerus, menjadi semakin sulit. Ada 5 kegiatan utama untuk perbaikan berkelanjutan, yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan benar. Yang kedua, memperbaiki masalah yang nyata atau jelas. Permasalahan yang terjadi seringkali tidak jelas sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. 3. Memandang ke hulu. Memandang atau melihat ke hulu berarti mencari penyebab masalahnya, bukan gejalanya. Yang ketiga, mendokumentasi kemajuan dan masalah. Mendokumentasi masalah dan perkembangannya sehingga jika Anda menemui masalah yang sama,
di kemudian hari Anda dapat segera menyelesaikan solusinya. Yang kelima, memantau perubahan. Setelah melakukan perubahan, kinerja proses perlu dipantau secara objektif karena terkadang solusi yang diusulkan untuk masalah mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu C. Identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas sehingga harus dioptimalkan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Cara untuk mendapatkan manfaat tersebut adalah dengan teliti memeriksa bagian mana saja yang perlu diperbaiki. 4 strategi yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan perbaikan, yaitu yang pertama, menentukan multivoting atau pemungutan suara, termasuk penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun dasar proyek perbaikan potensial dan memilih proyek prioritas dari daftar tersebut. Yaitu yang nomor 2 ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Pelanggan berpartisipasi dalam proses mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Persyaratan dasar adalah pelanggan. Ini menjadi dasar proyek perbaikan. Yang ketiga ada mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana proses karyawan menggunakan waktunya. Yang keempat ada melokalisasikan masalah. Melokalisasi masalah adalah membatasi kapan, di mana, dan seberapa sering masalah terjadi. Oleh karena itu, akar penyebab masalah tersebut dapat ditemukan dan diselesaikan dengan tepat. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan. Belajar adalah dasar rasional untuk mengambil tindakan, dan tindakan merupakan faktor penting untuk perbaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat merancang sistem perbaikan organisasi adalah yang pertama, yaitu pendidikan. Ketika anggota organisasi setuju dan berkomitmen untuk meningkatkan pekerjaan mereka, mereka akan memahami mengapa perbaikan diperlukan. Yang kedua yaitu keteladanan. Jika manajer memberikan contoh dalam perilaku manajer organisasi yang mempelajari dan meningkatkan pekerjaan manajer perusahaan, mungkin lebih berhasil. Yang ketiga, tanggung jawab yang jelas. Dan yang keempat, perbaikan diidentifikasi sebagai strategi penting. Yang kelima, identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan. Yang keenam, metode perbaikan sistem. Yang ketujuh, pelatihan. Yang kedelapan, tinjau dan tingkatan. Yang ke-9, identifikasi hambatan untuk perbaikan. Yang ke-10, mekanisme untuk membagi pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran sistematis atau PDSA yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.